Jadi Hmm. wow gitu waktu baca. Lebih penasaran lagi dengan gimana sih parenting di dunia digital gitu-gitu. Emang Eh, Steven lagi ada ini ya, planning ya kayaknya ya. Jujur deh sama Ya, kita deh. no comment. Sebenarnya aku tuh diinginkan gak sih sama ibuku gitu, semacam itu. Dan itu, menyentuh. Semacam itulah. Yep. Lo gak percaya gitu om, gua ngomong kayak gitu. sensi dia mah. Biasa banget Mm-mm, pertemanan. mm-mm. Kecuali bahwa si Jeffrey Dahmer ini adalah seorang serial killer, Hmm. seorang pembunuh, Uh, pembunuh. Bahagia itu memiliki istri cukup satu gitu ya. Nah, kalau memiliki istri lebih dari satu, wah tanya Bang Rane itu. Hey there, Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah acara yang intinya ngobrolin, ngepoin soal buku, dan buku. Nah, episode kali ini kita akan share beberapa buku yang pernah dibaca dan direkomendasikan oleh para host Kepo Buku, dan juga ada satu buku rekomendasi seorang teman baik di Pontianak. Jadi langsung aja, pokoknya episode ini bertaburan buku, siapa aja yang tertarik, mau ikutan juga bisa, nanti caranya gimana kita jelasin di belakang. Tentu saja masih bareng gua Rane Hafid di Bangkok yang saat rekam ini lagi di Jakarta. Terus Opat di Jakarta juga. Nggak sempat ketemuan ya Pat? Minta ditraktir steak dia. Sabar, ntar juga ketemu Pat. Terus ada Steven Sitongan di Ambon. Dan oh ya, episode ini kita rekam sudah cukup lama. Dan waktu itu Om Toto, host kita di Singapura itu berhalangan hadir. Jadi buat para fansnya Om Toto mohon maaf, episode ini beliau absen dulu. Gua tahu pasti soalnya ada beberapa orang yang suka banget dengerin Om Toto. Nah, episode ini juga direkam di sela-sela traveling gue di Jakarta. Jadi mohon maaf kualitasnya nggak secering biasanya ya. Ya, yang penting kan rekomendasi bukunya gitu. Alasan banget dah. Ya wes, kita mulai dari buku-buku rekomendasi host Kepo Buku yang di Ambon dulu. Steven Sitongan, juragannya Ksatria Buku. Lo cari Instagramnya Ksatria Buku, itu jualan buku dia keren-keren di situ. Jadi ya oke. Jadi Steven, over to you man. Iya, ada 3 buku yang bisa direkomendasikan ke pendengar Kepo Buku. Ini Oke. ada daftar. Satu-satu, Steven. Enggak, ini aku sebut cepat aja. Oke. Soalnya ini judul dari buku-buku seni fiksi yang dimasukkan dalam daftar toko seni kemarin, majalah Tempo kemarin, Bang. Yang pertama, yang menang toko seni dalam bentuk prosa itu ada buku Jingga, judulnya buku Jingga dari Nirwan Dewanto. Terus 2 lagi yang direkomendasikan tuh sudah pasti adalah Kura-kura Berjanggut dari Asari Ayub. Dan yang ketiga yang mungkin nggak disangka-sangka adalah Menolak Ayah dari Asadi Siregar. Wow, Asal Yogyakarta. Bang Asadi. Menolak Ayah. Iya. Jadi orang-orang yang pengen tahu tentang etnologi Batak, terus pengen tahu cerita yang melatar belakangi kenapa di ini Menolak Ayah tuh bisa kepoin buku ini. Aku juga jadi tertarik nih, pengen bisa baca tahun ini. Selain bacain Hadini di tahun 2019. Oke. Menolak Ayah. Oke. Terus buku yang terakhir lu baca dan mungkin bisa di-share ke teman-teman apa, Steven? Ini Little Wisdom. Little Wisdom nih lumayan bagus. Little Wisdom ini ditulis oleh Reti Oktania. Bisa dicek di Instagram beliau. Ini buku parenting gitu, tapi buku parenting yang seperti apa? Dia membahas wisdom-wisdom yang didapat dari kedua anak beliau yang masih imut-imut, yang masih kecil, yang menjadikan dunia orang dewasa tuh bisa menjadi anak-anak tuh bisa jadi reflektor kehidupan untuk si orang dewasanya gitu, maksud aku. Formatnya seperti apa? Formatnya kurang lebih kayak buku buku quotes gitu, tapi dengan tulisan-tulisan yang lebih ringkas, ada penjelasan, ada percakapan, ada gambar si anak, dan nggak bosenin, malah kurang banget gitu, kurang banyak.
Ya Allah, Reti. Iya. Kenal ya Bang? Teman sekantor gue dulu. Oh gitu. Nah buku ini juga nggak disangka-sangka nih aku baca, aku beli di toko buku gitu kan. Kenapa? Kenapa? Apa yang lu membuat lu tertarik ambil buku ini? Lu kayaknya bener-bener lagi siap-siap jadi parent ya? Eh, Emang Steven lagi ada ini ya, planning ya kayaknya ya. Jujur deh sama kita deh. no comment, no comment. Tapi di sampul bukunya itu yang bikin penasaran, yang bikin akhirnya bisa kayaknya nih bukunya bagus deh gitu. Buku Little Wisdom. Tapi emang Steven kan sukanya gitu tuh yang wisdom-wisdoman. Enggak. Ini parenting dari kacamata seorang anak. Memang ininya nggak terlalu menarik ya sampulnya ya. Tapi kayak kayak waktu aja gitu. Waktunya udah ngepas untuk beli buku ini kali ya. Karena Iya dan nggak disangka-sangka tuh kucing bukunya kan. bagus gitu. It's okay mama, it's okay mama, people make mistakes and that's okay. Jadi kayak gini, salah satu bagian yang aku ingat ya, si ibunya nih bikin kesalahan gitu. Terus anaknya bilang kayak gini, nggak apa-apa mama, aku maafin kok. Soalnya kalau seseorang itu bikin salah ataupun bikin sebuah pelanggaran mungkin ya, di mata si anak ini dia bilang kayak gini, mungkin saja itu terjadi karena dua hal. Pertama, mungkin aja dia lupa bikin yang benar gitu. Yang kedua itu ya, karena dia nggak tahu, sesimpel itu loh, dunia anak-anak gitu ya. Jadi, wow gitu waktu baca. Dan ketika kepoin Instagramnya Mbak penulisnya ini, jadi lebih lebih apa ya, lebih penasaran lagi dengan gimana sih parenting di dunia digital gitu-gitu. Iya, buku Little Wisdom. Tapi Yep. Little Wisdom. Dan menariknya adalah karena memang kita ini kalau ngomong buku parenting, kadang-kadang kita itu kan lebih dari sisi gue parent, gue mau share pengalaman gue sebagai parent ke Sampai Z-nya. lo, sesama parent atau future parent seperti Steven dan Opat misalnya. Seperti ini loh parenting. Tetapi yang dilakukan oleh Reti, koreksi gue kalau salah ya Steven ya, karena gue baru baca blurbnya aja nih, bahwa dia justru belajar dari anak, belajar dari kebijakan anak yang masih lugu, sudut pandangnya itu masih sangat bersih, belum ternodai gitu kan. Tapi justru banyak wisdom yang kita pelajari dari situ. Dan ntar gue coba kontak Mbak Reti ini. Ini memang dia sangat punya kepedulian pada pendidikan anak sih, terutama pendidikan usia dini. Oke, thank you Steven. Sekarang kita ke Opa. Udah inget belum buku lu, Pak? Ya. Jadi novel rekomendasi sebagai anak muda yang kekinian yang harus dibaca adalah bukunya, pengarangnya namanya Gloria Chow. Judulnya American Panda atau si Panda Amerika. Kalau dari gini kira-kira Om Rane kepikirannya apa kalau aku bilang American Panda? Tentang panda yang ada di kebun binatang di Amerika. Gue hanya menggunakan imajinasi gue aja sih. Kalau Steven udah pernah dengar selentingannya belum atau gimana? Sama sekali belum. Ini padahal lagi hot di grup kita loh, ketahuan banget ya dia nggak pernah baca grup. Iya baiklah. Iya jadi si American Panda ini penulisnya adalah Gloria Chow. Si Gloria Chow ini apa sih ya, Taiwan American ya atau Chinese American lah disebutnya. Nah, aku mengeneralisasikan saja sih. Biasanya kalau Asian American gitu nantinya tokoh novelnya juga Asian American gitu. Dan memang tokohnya itu cewek 17 tahun. Jadi dia sekolahnya ada kecepatan. Jadi dia 17 tahun udah masuk MIT. Iya. Gitu, udah masuk. Apa sih kalau masuk kampus itu kan nggak langsung jurusan ya kalau di Amerika ya, ada pre-nya lah itu.
Nah, dia menyiapkan si Mei ini namanya untuk menjadi seorang dokter. Tipikal kan, gitu kan ya, seorang Taiwan American or Chinese American, whatever they say. Nah, tapi dia jijian orangnya. Jadi dia tuh sukanya bawa apa sih Om kalau misalnya yang itu pencuci tangan apa sih kayak desinfektan gitu. Dia jijian, ada orang gini geli. Jadi dia merasa dia tuh nggak bisa jadi dokter. Sementara orang tuanya tuh yang kaku, yang keras gitu, yang menuntut dia jadi dokter banget gitu. Dan padahal dia sukanya adalah menari, jreng gitu. Ditunjang, jadi dia punya kakaknya ini sudah membangkang. Jadi kakaknya tetap jadi dokter, cuma dia kakaknya kayak keluar dari aturan keluarga gitu. Aku perlu cerita nggak ya kakaknya kenapa? Asal nggak spoiler. Kakaknya mau menikahi perempuan Asian American juga, tapi kayak ada persyaratan yang tidak memenuhi persyaratan keluarga itu. Rempong deh pokoknya deh. Gitu. Nah intinya tuh terjadi pergumulan gejolak-gejolak dari si Mei ini dengan orang tuanya. Dan bahasanya dikemas lucu banget. Oh ya, ditambah Mei ini naksir orang Japanese American. Padahal Japanese itu dulu menjajah Taiwan gitu, dan orang tuanya masih berprinsip kalau ini kan menjajah kita nih gitu. Deh. Intinya sih itu. Ya, gitu. Dan bahasanya lucu banget. Jadi kan ada kalau di terjemahan bahasa Indonesianya tuh ada tetap pakai istilah-istilah Chinese gitu ya, atau Mandarin gitulah, tapi tetap ada artinya. Terus ada potongan ibu di penghubung setiap babnya, ibunya nelpon apa ditulis gitu. Terus yang lucu lagi kan ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan. Terus habis bab 3 tuh langsung bab 5. Terus abis itu di bawahnya ada tulisan, ya kayak semacam ya iyalah lo kira bakal ada bab 4 di sini, kan bab 4 itu sial gitu. Jadi emang dikemasnya lucu banget sih. Yeah. Dan segmennya ini adalah untuk segmen-segmen muda. Iya, segmennya muda sih. Menyenangkan. Aku tadinya kayak aku berusaha untuk menyukai, tapi kemudian kayak di tengah-tengah tuh kayak apa sih, tapi ternyata di ending tuh memang menyenangkan juga gitu. Ya. Oke. Penilaian lo terhadap buku ini? Aku ngasihnya 3 dari 5. Sebab walaupun temanya umum tentang perhelatan budaya gitu ya, aku suka. Jadi ada bagian pembicaraan ibu dan anaknya gitu. Aku kan agak-agak sensitif ya kalau pembicaraan ibu dan anak gitu. Jadi aku suka banget di bagian itu gitu. Aja kayak ada bagian si Mei-nya tuh kayak yang sebenarnya aku tuh diinginkan gak sih sama ibuku gitu, semacam itu. Dan itu menyentuh semacam itulah. Kayak lo gak percaya gitu Om, gue ngomong kayak gitu. sensi dia mah. Oke, itu tadi buku yang udah dibaca sama Opat, judulnya American Panda, karya Gloria Chow, C-H-A-O ya, bukan C-H-O-W, tapi C-H-A-O, Gloria Chow. Dan buku ini sudah dialih bahasakan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Si Panda Amerika. Oke. Sekarang lanjut lagi, giliran gue. Gue belakangan ini lagi seneng baca-baca buku graphic novel lagi. Setelah sekian lama gue berhenti membaca karena kehabisan buku, dan gue nggak tahu harus nyari di mana lagi gitu, sampai kemudian menemukan beberapa aplikasi dan juga sempat main ke beberapa toko buku. Dan kali ini ada graphic novel karya komikus Amerika John Bagdorf. Ini udah buku yang cukup lama sih, tapi baru gue baca. 2019 ini entah kenapa di awal-awal gue tertarik banyak pada graphic novel. Misalnya gue baca ulang Palestine, yang jadi buku buat tantangan buat si Toto gitu ya. Terus juga ya yang kayak gue ceritain waktu itu, gue baca Smile oleh Raina Telgemeier ya kan, yang sifatnya lebih kepada cerita tentang anak-anak remaja, tapi
tertarik karena itu buku pemenang Will Eisner Award. Yep. Terus gue baru-baru ini main ke toko buku bekas di Bangkok, namanya Dasa Books. Dasa Books itu gila, toko buku 3 lantai, buku bekas, mayoritas bahasa Inggris. Itu di Thailand yang hurufnya keriting itu seolah-olah jadi oase gitu loh. Karena gue jarang ketemu buku-buku bahasa Inggris, apalagi yang second. Nah, ketika gue naik ke lantai 3, di situ gue ketemu banyak graphic novel. Dan akhirnya gue pulang dengan utang di kartu kredit gue. Ada 2 yang gue beli. Yang pertama itu judulnya My Friend Dahmer. Ini buku lama, buku tahun 2000 awal lah, 2011 atau 2012 gitu. Dan ini ada benang merahnya dengan Palestine, dengan Smile yang gue baca. Tiga-tiganya bersifat autobiografis. Jadi dia bercerita tentang sosok komikus yang namanya John Bagdorf, atau nickname-nya Durf, di masa dia remaja yang berteman dengan seseorang bernama Jeffrey Dahmer. Biasa kan? Biasa banget pertemanan. Kecuali bahwa si Jeffrey Dahmer ini adalah seorang serial killer, seorang pembunuh. Pembunuh gitu. Nah, di situ diceritain gitu loh persahabatan dia dengan Jeffrey Dahmer gitu kan, waktu dia masih di junior high itu SMP ya. Kemudian juga mengikuti cerita si Dahmer dari dia usia itu ke depannya gitu loh. Bagaimana misalnya dia melakukan tindakan kejahatannya gitu. Anak usia segitu kemudian sudah kecanduan minuman keras misalnya. Kemudian juga punya kelainan dalam sikap-sikapnya aneh gitu ya. Terus juga dia punya ketertarikan tersendiri pada kisah-kisah tentang pembunuhan misalnya gitu. Dan itu ngeri banget. Tetapi gue tertarik banget pada graphic novel yang panel-panelnya itu bercerita gitu. Bahkan si Durf ini misalnya menggambarkan ketika si anak aneh yang namanya Jeffrey Dahmer itu punya ketertarikan pada, jadi dia lagi memperhatikan di pantai itu ada ikan yang mati gitu ya, udah tercacah-cacah tubuhnya gitu. Terus tercacah-cacah itu karena dia yang nyacah-nyacah sendiri. Satu panel itu cuma menunjukkan si Dahmer itu lagi jongkok gitu, megang pisau yang berdarah. Terus dia bilang, gue cuma pengen lihat kayak apa sih bentuknya gitu. Terus di panel berikutnya itu nggak ada sama sekali tulisan, hanya gambaran bayangan dia di air begitu. Itu buat gue freaky banget gitu, tapi menarik bahwa sebuah kisah biografis bisa dituangkan dalam komik yang seperti ini. Gue nggak mau spoiler, baru hampir selesai, tetapi dari sisi cerita, this is not in my radar. Gue gak suka cerita-cerita yang freaky begini, tetapi gue menikmati dari sisi menggambarnya. Buku ini sempat dinominasikan dalam Eisner Awards, seperti bukunya Raina Djelgemeijer yang Smile itu. Kemudian juga dia, kalau dilihat di sampulnya, dia national bestseller tahun 2012. Wow. Orang Amerika tuh suka banget ya buku cerita-cerita aneh gini ya. Ya, itu tadi review gue dari My Friend Dahmer, sebuah novel grafis ya, karya John Bagdorf. Novel grafis ini di tahun 2017 udah dijadiin film dengan sutradaranya Mark Myers dan bintangnya adalah Rosling, Anne Haig ya betul ya, dan Annie Wolf dan kawan-kawan dan lain-lain sebagainya gitulah. Nah selanjutnya di sela-sela rekaman Kepo Buku, 2 adik-adikku yang manis-manis ini
Steven Sitongan di Ambon dan Opat di Jakarta itu sempat ngerumpiin sebuah buku kumpulan cerpen yang belakangan gua tahu adalah karya Raymond Clavey Carver Jr., seorang cerpenis dan penyair kondang Amerika. Nah ini yang gua suka dari Kepo Buku. Bahkan gua yang salah satu hostnya aja dapat banyak manfaat langsung karena meskipun Carver ini misalnya adalah cerpenis kondang Amerika yang banyak mempengaruhi penulisan cerpen di Amerika tahun 80-an, gua jujur baru tahu dan akhirnya ya gua beli kumpulan cerpennya yang ternyata cuy ngetop banget. Ketinggalan banget gue. Jadi kita dengerin aja mereka berdua ngerumpiin buku ini yang sebenarnya mereka nggak nyadar kalau ini masih gua rekam. Karena ini obrolan terjadi setelah kita selesai rekaman gitu. Tapi mereka nggak nyadar kalau ini gua rekam. Jadi asal tahu aja Kepo Buku ini apa adanya. Ngobrol apa adanya, seperti apa adanya tanpa harus ada skenario dan lain sebagainya. Dan lo semua bisa ikutan dong tanpa harus mikir gimana ya cara ngomongnya bang. Gua nggak bisa ngomong yang rapi, tertata gitu. Lo dengerin aja obrolan mereka nanti gitu ya. Ini bener-bener ya seperti inilah suasana rekaman Kepo Buku gitu. Nanti cara ikut ngirimnya nanti kita akan jelasin di belakang. Tapi sekarang kita dengerin aja rekaman mereka berdua lagi ngobrol ini yang mereka nggak tahu ini udah gua rekam. Jadi ya surprise Steven, surprise Opat. Mbak Opat udah baca What We Talk About When We Talk About Love yang kemarin ditayangin tuh, udah baca selesai? Belum. Gak tahu kenapa ya aku ngantuk banget baca itu. Maksudnya ini kan what we talk when we talk about love ini kan kalau aku bisa walaupun aku belum baca semuanya ya. Deskripsi aku adalah ini tuh kalau benar-benar buku yang akan what I talk when I talk about love. Apa sih geli. Bang Rani udah baca belum? Lu ngomongin buku apa sih? Buku siapa sih? Bukunya Raymond Carver. What we talk about when we talk about love. When we talk about love. Ini itu Om yang menginspirasi judulnya si Murakami. What we talk about when we talk about running. Oh. Nah, si buku ini judulnya What we talk about when we talk about love gitu. Jadi benar-benar gitu deh. Ini tuh kayak kumpulan cerpen gitu, kumpulan cerpen. Anything yang mempengaruhi Murakami gue baca. Tahun 1981. Oh, Raymond Carver. Jadi baru selesai berapa cerpen, Mbak Opat? Baru 5 lah ya. 5 tuh udah setengah jalan. Belum, kan ada, bentar aku hitungin tuh, Waga Padma. 17. Iya. Itu padahal cerpennya pendek-pendek banget dan halamannya itu tipis banget. Cuma gak tahu aku kayak keserap energinya gitu kalau lagi baca ini. Ngantuk banget gitu. Di cerita pertamanya dia kan kalau nggak salah ingat itu settingannya dia lagi ketemu orang yang jual sofa ya kalau nggak salah ya. Iya betul, itu aku suka banget. Nah aku beli bukunya Raymond Carver ini di beberapa tahun yang lalu, tapi versi manuskrip aslinya ini Mbak. Judulnya, jadi judulnya Beginners, kalau nggak salah Beginners ya. Oh iya. Jadi manuskrip asli dari Kumcer ini. Jadi di kesan awal membacanya itu jadi semua ceritanya kan kayak nggak diedit tuh. Itu ya, betul. Dari bukunya Beginners itu katanya tuh setelah jadi karya akhir What We Talk itu diedit 2 kali atau gimana gitu sampai benar-benar ringkas, benar-benar padat. Dan di Beginners itu diceritakan kayak panjang lebar cerita awalnya, dan aku kayak stuck aja gitu di cerita pertama gitu, jadi nggak lanjut sampai sekarang gitu. Saking deknya gitu, saking mungkin apa ya, kayak nggak bisa memamah cerita si penulis gitu, Raymond Carver-nya. Kalau aku percaya misalnya ya, ini ungkapannya siapa sih aku lupa. Sebenarnya
menulis apa sih novel atau cerita itu ya kadang-kadang nggak perlu dimengerti sih gitu. Cukup Menulis atau dirasakan. membaca? Membaca maksudnya membaca tulisan sebuah novel tuh nggak perlu, ya udah dirasakan aja. Gitu. Karena aku selalu berprinsip, aku kan walaupun aku bukan kutu buku ya, bukan sangat kutu buku. Aku selalu bilang itu I take book seriously dan I feel them sincerely tuh aja. Geli banget gue ngomongnya. Bahasa Indonesianya apa, Mbak? Apa ya, Om, bahasa Indonesianya? Aku menganggap buku serius. I feel them sincerely juga. Jadi aku nggak hanya menganggap serius suatu buku, tapi aku merasakannya juga. Geli. Tapi rewind dikit. Tadi lu bilang apa? Lu membaca buku, ada satu kata yang, lu bilang apa sih tadi? Lu membaca buku. Merasakan, nggak perlu dimengerti. Merasakan. Merasakan. Itu yang sebenarnya pengen gue bilang ketika gue komentar soal bukunya Murakami. Iya itu. Waktu itu gue bilang kan, gue cuma ingin menikmati nuansanya. Tapi rupanya kata yang lebih tepat keluar dari Opat, yaitu merasakan. Ya, gitu deh. Dan itulah yang juga gue rasakan ketika misalnya gue membaca buku-bukunya Umar Khayyam. Iya, betul. Iya nggak? NH Dini. Karena mereka itu penulis yang jago banget menciptakan bukan hanya cerita, tapi nuansa, suasana. Sama dengan Pramudia Anantatur yang membuat gue seolah-olah mendengar suara kereta kuda yang dinaiki oleh Mince menuju rumahnya Nyai Ontosoroh gitu loh. Mungkin lebay kedengarannya, tapi itulah kekuatan buku yang Iori waktu itu bilang melibatkan semua indera. Oke, itu tadi obrolan mereka tentang sebuah buku yang menarik sekali, karya Raymond Carver Jr. atau lengkapnya Raymond Clavey Carver Jr., seorang cerpenis dan penyair kondang Amerika Serikat yang banyak mengubah pola penulisan novel tahun 80-an di Amerika Serikat. Lanjut lagi di bagian akhir, tapi pastinya bukan terakhir. Last but not least, ada seorang teman baik di Pontianak namanya Bang Rudi Hartono. Gue udah kenal lama dari zaman masih siaran di radio dulu, dan Bang Rudi ini adalah seorang pendengar radio internasional yang sangat setia. Dia mau share satu buku menarik yang judulnya Pensiun Gaul, karya Tesi Setiabudi. Cuy, lo jangan ketawa dulu, lo juga bakal pensiun ntar, jadi kudu siap. Dan kita dengerin reviewnya. Halo Kepo Buku, perkenalkan nama saya Rudi Hartono atau Rudi Haji. Sebenarnya saya adalah seorang pendengar radio dan juga pendengar suara Bang Rane Hafid saat siaran di Radio Singapura, kemudian di Radio NHK. Nah, ketika beliau pindah ke Kepo Buku, saya juga ngefans. Nah, ketika saya ditantang untuk bedah buku, ya, ini sudah lama saya lakukan sebenarnya, tetapi beda acara. Itu dibaca buku di radio luar negeri. Ya. Kali ini saya ingin Kepo Buku, ya, adalah judulnya Pensiun Gaul. Itu tulisan Tesi Setiabudi. Nah, saya terkesan sekali dengan buku ini karena memang tidak lama lagi ya, mungkin kurang lebih 9 tahun saya sudah mau pensiun. Jadi nah buku-buku inilah yang saya baca gitu. Pensiun Gaul ini adalah sebenarnya sebuah singkatan. Gaya hidup sehat dan bahagia. Kemudian A, aktivitasnya bermanfaat. U, uangnya banyak. Dan lupanya sedikit. Jadi ya mungkin poin-poin mendasar yang saya ambil dari bedah buku ini adalah yang pertama, mungkin kita harus mempersiapkan prapurna bakti ya secara positif, termasuk mental, finansial. Kemudian yang kedua yang saya tangkap adalah menjalani hidup sehat dan bahagia. Nah, ini
hidup sehat dan bahagia ini kalau usia udah hampir mendekati 50 itu banyak penyakitnya. Ya, tetapi coba kita cari intisarinya bahwa memang hidup itu harus bahagia. Bahagia itu memiliki istri cukup satu gitu ya. Dan anak sudah tumbuh besar gitu. Nah, kalau memiliki istri lebih dari satu, wah, tanya Bang Rane itu. Seperti nggak sanggup juga ya. Kemudian yang ketiga yang saya ambil adalah menentukan pilihan karir. Nah, sebelum kita pensiun itu memang coba kita mensikapi dari sekarang, mungkin buka sembako, mungkin beli properti begitu ya. Itu yang saya tangkap dari pensiun gaul ini. Dan yang keempat itu mengelola uang secara bijak ya. Memang ini kalau masalah mengelola uang ini kita ya memang harus bijak, karena memang uang ini kalau kita bilang banyak ya banyak, kalau kita bilang sedikit ya sedikit gitu. Intinya itu ya manusia itu sebenarnya hanya makan saja ya. Makan saja itu mungkin 10% dari gajinya itu. Nah, yang tinggi itu kadang-kadang gaya hidup. Nah, itu. Nah, disinilah kita coba diajarkan untuk mengelola uang secara bijak ini. Yang kelima itu mengenal berbagai kendaraan investasi ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Kita coba menyusupi ya. Coba-coba membeli. Kalau saya membeli kapling sawit itu ya. Kemudian ada membeli properti gitu ya. Sudah mulai gitu, jadi mempersiapkan diri kendaraan investasi tadi ya. Jadi kita pangkas sedikit untuk yang kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan konsumtif tadi ya. Jadi yang keenam adalah bisnis internet sebagai alternatif hasil tambahan. Nah, ini yang kita memang harus memperkenalkan diri ke dunia maya. Bagaimana kita coba bisnis online gitu. Ini hanya adalah saran ya dari buku ini, dari buku Pensiun Gaul Tesi Setiabudi ini ya. Itu kita coba, karena kita memang duduk manis saja, ada orang pesan dan sebagainya, kita cukup memblow up apa yang kita jual gitu. Yang ketujuh itu meninggalkan warisan secara baik. Nah, ini kita sudah angka pensiun ini kan 56 kalau di sini. Kalau PNS itu 58 malah. Malah mau ditingkatkan jadi 60 ya. Jadi kita gimana caranya meninggalkan warisan itu dengan secara baik. Ya, kita tahu sendiri ya. Seperti bintang-bintang film Hong Kong gitu ya. Itu kayak Chun Jun Pa ya. Itu akan mewariskan semua hartanya, kayak Jet Li mewariskan semua hartanya bukan kepada anaknya tetapi kepada yayasan-yayasan gitu, yayasan-yayasan amal. Sama halnya juga seperti Jackie Chan gitu. Jadi memang inilah kalau kita tangkap dari buku ini, memang kita diminta ya untuk mempersiapkan anak itu secara baik ya, mengenal harta-harta orang tuanya di mana gitu ya. Dan tentunya kita sudah mewariskan harta kepada anak adalah pendidikan. Nah, itu yang menurut saya itu nomor satu lah gitu ya. Bahwa memang pendidikan itu adalah investasi sepanjang masa, adalah amal jariah dari orang tua kepada anak. Nah, di sini yang saya ada tangkap 7 poin dari buku ini, bahwa pensiun gaul ini sangat recommended ya menurut saya untuk dibaca oleh para kepo buku di luar sana ya kan, bahwa kehidupan itu yang kita lalui ini adalah singkat sekali. Ketika kita salah dalam mengelola keuangan, baik itu keuangan kerja, keuangan keluarga, maka kita akan masuk ke lubang yang terjal sekali. Dan apabila kita bisa mengelola uang secara baik dengan hemat ya, dengan yang baik-baik lah tentunya ya, itu akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa
bagi generasi kita, anak kita, cucu kita. Mungkin kalau kita tanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak kita, insya Allah anak kita akan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada cucu-cucu kita. Nah, itu yang menurut saya buku ini cukup bagus ya untuk dibaca, memotivasi dalam diri kita semua. Baik, itu saja Kepo Buku kali ini. Terima kasih Bang Rane dan tim yang di 4 tempat berbeda dapat menyatukan diri di dalam acara yang menurut saya sangat hebat, kreatif, yaitu Kepo Buku. Sampai jumpa. Itu tadi Bang Rudi Hartono dengan review bukunya Pensiun Gaul karya Tesi Setiabudi. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Dan Bang Rudi ini meskipun masih 9 tahun lagi pensiun cuy, masih 9 tahun, masih lama. Tapi men, persiapannya mantep banget. Lo tanya aja tuh sama Bang Rudi, kapling kebun sawitnya di Pemangkat sana ada berapa ya? Berapa hektar? Ya nggak seluas Pak Prabowo sih, tapi luas cuy. Iya nggak Bang Rudi? Oke, dan Bang Rudi ini adalah salah satu dedengkot pendengar radio internasional yang sudah melanglang buana, keliling berkunjung ke banyak stasiun radio internasional, termasuk ke radio tempat gua kerja dulu di Tokyo ya, di Radio Japan NHK World. Saya nggak ketemu waktu itu ya udah nggak di situ juga gua kali. Pokoknya gue kagum banget dengan semangatnya Bang Rudi ini, dan Bang Rudi Hartono ini juga ngirim review 2 buku lagi, tapi nanti kita keluarin atu-atu cuy, kita keluarin atu-atu. Dan ya begitulah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita tunggu rekaman cerita-cerita buku kalian yang bisa dikirim lewat email ke suarane@gmail.com. Jadi lu rekam aja pakai handphone seperti Bang Rudi tadi gitu ya, atau rekam aja pakai voice note di WhatsApp juga bisa gitu ya. Kalau yang lu mau kirim pakai email, kirimnya ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com. Atau kalau di WhatsApp lu kirim aja lewat voice note ke 087878505012, 087878505012, atau ketik aja bit.ly/ikut kepo buku, huruf kecil semua, bit.ly/ikut kepo buku. Rekamnya pakai HP aja juga udah bagus banget kayak Bang Rudi tadi gitu ya. Pokoknya gampang lah, dibikin gampang. Kalau bisa dibikin ribet, ngapain lo bikin gampang gitu. Terbalik, kalau bisa dibikin gampang, ngapain lo bikin ribet gitu. Jangan lupa subscribe ke Kepo Buku di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan lain sebagainya. Kepo Buku juga ada di Dengar Radio, sebuah aplikasi buatan anak negeri. Cari aja kata kuncinya Dengar Radio, lu ketikin Dengar Radio di Apple Store atau di Play Store. Akhirnya gue Rane Hafid di Bangkok, gue lagi di Jakarta waktu rekaman ini. Terus ada Opat di Jakarta juga, walaupun belum sempat ketemuan. Terus ada Steven di Ambon, dan juga ada Bang Rudi Hartono di Pontianak pamit. Insya Allah minggu depan gue udah balik lagi ke Bangkok, dan kita rekaman lagi seperti biasa dengan tamu-tamu yang keren-keren yang sudah antri. Loh kesannya kan. Pokoknya udah siap mereka untuk hadir. Dan pastinya juga nanti ada Toto di Singapura yang akan kembali bergabung dengan kita. So, tetap dengerin Kepo Buku, tetap baca buku, dan tetap share buku kalian. Karena mengutip kata host kita, salah satu host kita, Steven, buku yang bagus itu harus diwartakan kepada dunia. Mantap Steven. Dah, pamit. Assalamualaikum. Permisi.